Kerja Rodi untuk pengerjaan Jalan Buntok menuju Banjarmasin dikerjakan di tahun berapa? Di sini saya hanya akan berfokus pada pembahasan Jalan Buntok Banjarmasin di kawasan Barito Selatan dan Barito Timur saja ya. Karena di daerah Kalimantan Selatan itu memiliki sejarahnya tersendiri. Walaupun di poin kedua dari penjelasan yang ada di video ini itu cukup mewakili bayangan dari pembentukan jalan yang ada melintas dari Buntok menuju ke Banjarmasin ya. Nah, kemudian saya ingin mengajak kamu untuk berpikir ya, sebelum ada jalan yang kita lihat sekarang ini, itu bagaimana sih orang Buntok atau orang Tamiang Layang itu bepergian, entah itu dari Buntok menuju Tamiang atau dari Tamiang menuju ke Buntok. Apakah sudah ada jalan raya di masa-masa itu? Atau mereka masih harus menyusuri jalur setapak dulu di tengah hutan? Di video ini kita akan menelusuri ya, kapan jalan Buntok Banjarmasin itu mulai dibangun dan seperti apa kondisinya di masa lalu. Jadi sebelum kita masuk ke segmen pembahasan dari video ini, seperti biasa saya mengajak kamu untuk mengklik like dan juga subscribe channel ini agar saya tetap terus bersemangat untuk share seputar sejarah yang ada di tempat tinggal kita ini atau lingkungan kita ini ya. Oke, kita langsung masuk ke kolom pembahasan dari video ini ya. Nah, di poin pertama ini saya akan mengangkat sebuah rujukan dari blogspotnya Pak Hadi Saputra Miter yang menceritakan mengenai perjalanan seorang misionaris RMG asal Jerman yang bernama Hendrik. Dia ini melakukan perjalanan di tahun 1906. Nah, pada tahun 1906, seorang misionaris bernama Hendrik ini itu melakukan perjalanan ke Buntok dari Tamiang Layang. Nah, perjalanan itu sama sekali tidaklah mudah. Saat itu, jalan darat itu hampir tidak ada ya. Hendrik dan rombongan, mereka bertiga ya, mereka itu menunggang kuda untuk melewati hutan yang lebat pada masa itu. Nah, tidak ada rumah, tidak ada tempat singgah, bahkan untuk makan saja mereka harus mencari ke desa-desa terdekat. Jadi sebelum mereka tahu bahwa di depannya akan ada hutan rimba, mereka akan makan di desa terakhir, di mana tempat mereka berpijak gitu ya. Jadi seperti itu singkat ceritanya. Nah, satu-satunya jalan yang baru yang mereka temui pada tahun 1906, lebarnya itu hanya 4 meter ya. Nah, tapi tetap sulit dilalui dan tidak ada perkampungan di sepanjang jalan, walaupun jalannya itu jalan baru. Nah, pada masa itu transportasi utama orang Tamiang Layang atau Buntok itu transportasi utamanya adalah jalur air ya. Mereka menggunakan perahu untuk dapat menjangkau desa-desa lainnya. Jadi tidak menggunakan jalur darat yang selama ini kita bayangkan ya. Perjalanan mereka ini itu memakan waktu 3 hari. Jadi Hendrik ini untuk bisa tembus ke Buntok dari Tamiang Layang itu memerlukan waktu 3 hari. Nah, hari pertama dari Tamiang Layang dia menuju ke Dayu dan berhenti di sebuah pasar. Jadi sudah jelas ya, di pasar Dayu yang kita lihat saat ini. Dari Dayu melanjutkan perjalanannya sampai ke Patung dan di situ dia singgah untuk berteduh karena pada saat itu cuaca sedang hujan. Ke hari kedua dia mencapai desa Lampeong, kemudian mencapai desa Pinang Tunggal, dan di hari yang sama juga dia mencapai desa Jihi dan menginap di situ. Di Jihi dia mempresentasikan keadaan jalan yang ada di tahun 1906 ya, dari Jihi menuju ke Buntok. Nah, isinya seperti ini. Jalan dari Jihi ke Buntok 2 kali lebih panjang bagi kami, karena kami harus melewati hutan sekitar 14 km. Dan kami tidak melihat sebuah rumah pun sejauh mata memandang, dan tidak menemukan buah atau sejenisnya. Pemandangan jalan di sini sungguh indah. Jalan baru dibangun dengan lebar 4 meter. Di hari ketiga, dia berangkat mulai memasuki ke Buntok ya. Nah, di situ dia masih menyeberangi sebuah danau kecil selama setengah jam dan berjalan kaki sampai betul-betul ke Buntok itu memakan waktu 2 jam. Jadi itu adalah kesimpulan dari Hendrik
yang saat itu melakukan perjalanan dari Tamiang Layang menuju ke Buntok. Dan kembali ke Tamiang Layang ya, itu menggunakan jalur air. Kemudian Hendrik ini naik melewati desa Bangkuang untuk kembali ke Tamiang Layang, dikarenakan kudanya yang kecapean ya, karena memakan waktu 3 hari perjalanan untuk bisa tembus ke Buntok pada masa itu. Di tahun 1920, pemerintah kolonial mulai membangun jalan melalui kerja paksa. Materi ini saya dapatkan dari webinar yang dilakukan oleh Bapak Marco Mahin pada saat beliau melakukan webinar oleh Fakultas Ilmu Budaya UGM. Di situ, sejarawan Marco Mahin menjelaskan bagaimana masyarakat Dayak, khususnya Dayak Dusun, mengalami perubahan sosial akibat kebijakan kolonial. Salah satu kebijakan itu adalah kerja paksa dalam membangun jalan. Masyarakat dipaksa bekerja untuk proyek-proyek pemerintah, termasuk jalan dari Banjarmasin ke Buntok. Dan semua ini terjadi dalam konteks yang disebut sebagai gerakan Reju atau Nyuli, yang merupakan respon masyarakat Dayak terhadap tekanan kolonial. Jadi bagaimana penjelasan lengkapnya? Kita lihat di video yang saya dapatkan dari YouTube ya, mengenai webinar yang dilakukan oleh Pak Marco Mahin. Nah, yang menarik bagi saya, Pak Budi, ya sebenarnya Dayak Dusun, secara spesifik Dusun Witu dan sekitarnya itu sudah lama bersentuhan dengan perubahan sosial karena pergolakan politik atau perubahan sosial budaya di wilayah Kalimantan Selatan dan Tenggara. Ya pada tahun 1920 sampai 1922 misalnya, dalam laporan-laporan pemerintah kolonial di daerah Kalahien, di daerah Buntok, di daerah Tamiang Layang, daerah sekitarnya itu ada semacam gerakan mesianis yang disebut dengan Reju atau Nyuli. Ya, mereka melakukan perlawanan terhadap program-program pemerintah kolonial yang mulai aktif menarik pajak. Ya, mereka mengukur tanah rakyat untuk menghitung pajak, kemudian menggerakkan orang untuk kerja bakti membangun jalan antara Buntok ke Banjarmasin. Juga ada pajak pemotongan hewan. Nah, ketika program kolonial itu masuk, mereka melawan dengan gerakan Nyuli atau Reju ini, semacam gerakan mesianis. Ya, tiap malam mereka berkumpul mendengar cerita tentang nenek moyang yang akan datang membebaskan mereka. Mereka membagi-bagikan minyak sakti, lalu membawa tombak keramat. Kemudian juga beberapa catatan dari kolonial itu mereka melakukan orgi dalam kegiatan itu. Nah, gerakan itu sebagai gerakan perlawanan terhadap program pemerintah yang membuat jalan salah satunya membuat jalan dari Banjarmasin menuju Buntok. Ya, tetapi gerakan Nyuli itu tidak sampai menjadi gerakan yang revolusioner karena beberapa pentolannya itu ditangkap oleh pemerintah kolonial dan dibawa ke Banjarmasin dan dihukum. Jadi perlawanan mereka bersifat spiritual dengan ritual-ritual malam di mana mereka bertemu dan menyatakan perlawanan terhadap pembuatan jalan yang mengharuskan mereka kerja bakti antara Buntok dan jalan dari Banjarmasin menuju Buntok. Jadi seperti itu video yang saya dapatkan dari Marco Mahin ya, sangat-sangat eksplisit dan sangat-sangat jelas ya asal-usul dari setiap penjelasan yang sudah diberikan oleh Pak Marco Mahin di dalam video webinarnya. Nah, sebagai tambahan catatan, ternyata pekerjaan yang ada di tahun 1920 sampai dengan 1922 itu tidak seluruhnya mengkoneksikan Buntok dengan Bundaran Sanggu ya. Keterangan ini saya dapatkan dari koran Bintang Borneo yang terbit 2 Kamis Agustus di tahun 1928. Nah, di sini diceritakan seorang wartawan yang melakukan perjalanan dari Dusun Barat ke Dusun Timur. Jadi dia dari Buntok ingin pergi ke Tamiang, kebalikan dari Hendrik di poin pertama tadi ya. 9 tahun setelah kerja Rodi itu berlangsung. Nah, jadi bagaimana isi dari koran tersebut ya? Agar tidak terlalu makan waktu, saya membaca kesimpulan-kesimpulan yang saya tangkap saja ya dari koran-koran itu yang berdasarkan dari ejaan lama. Pada pagi jam 9 berangkat saya seorang diri. Tiada berteman seorang jua pun. Sungguh pun saya belum biasa menginjak kota Buntok.
Saya tiada gentar-gentarnya menjalani sampai ke urat-urat hutannya, karena saya merasa bahwa saya berhaluan yang benar. 8 km perjalanan saya dari kota, masih saja buntok indah dan licin pemandangan mata, serta licin pula segala stratnya. Strat di sini maksudnya adalah jalan ya. Sehingga sepeda saya berjalan tiada ada bergoyang. Saya sampailah ke sebuah kampung yang bernama Pamait. Disitulah saya menyeberangi sebuah danau yang agak besar, sedikit diantar oleh seorang tukang getek. Dikatakan bahwa dulu timbunan itu sampai ke desa Pamait ya. Jadi masih belum terkoneksi seperti apa yang saya katakan tadi. Di sini dia juga mendeskripsikan ya mengenai keadaan danau yang dia seberangi. Dan di situ dia menceritakan untuk bisa mencapai ke seberang memakan waktu sampai 3/4 jam atau bisa disebut sebagai 45 menit. Nah, lebar danau di situ dia gambarkan lebarnya sepanjang 2,5 km atau 2,5 meter. Dan nama dari danau yang dia seberangi adalah Danau Sababila. Setelah 3 km dari getek yang dia tumpangi, sepeda yang dia tunggangi itu tidak bisa ditunggang ya, karena kondisi jalan yang cukup rusak. Nah, maka di sini dia menceritakan, maka disitulah saya baru percaya akan segala cerita tukang getek tadi, bahwa jalan itu memang benar-benar sudah 9 tahun tidak diperbaiki. Lumpur di sana sudah berubah menjadi rawa, rumputnya setinggi kepala. Jalanan berbatu, berlobang, dan sangat kotor. Ditambah lagi, beberapa pohon tumbang menghalangi orang-orang yang hendak melintas di sana. Melihat jalan ini, saya sadar betapa pentingnya jalan ini bagi orang-orang yang bepergian dari dusun timur ke dusun barat, dan sebaliknya. Sungguh pun, jalanan ini tetap saja buruk, tetapi tidak pernah sepi dari orang-orang yang berlalu lalang, baik pejalan kaki maupun pengendara sepeda, tetap berjuang melewati jalan ini. Meskipun pemerintah hampir lupa, saya merasa jalanan yang saya tempuh ini sekitar 13 km panjangnya. Sepanjang jalan, lebarnya hanya seukuran satu orang. Dan setelah sekitar 6 km, kiri kanan jalan tumbuhi semak-semak yang begitu lebat, hingga hanya sedikit ruang tersisa untuk melintas. Di sini dia juga mendeskripsikan ya perbedaan antara dusun timur dan dusun barat berdasarkan jalannya. Jalan menuju dusun timur itu lebih bersih dan terang, kemungkinan baru saja dibersihkan. Jalan di dusun barat masih penuh dengan tantangan, dengan banyaknya jalan yang rusak. Kemudian jalan dari Mangaris ke Kampung Jihi itu jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Jalan ini mirip dengan jalan Banjarmasin ke Martapura, kilometer 10. Jadi itu yang dia gambarkan ya. Bahkan saat naik sepeda, terasa seperti di Banjarmasin, menandakan kondisi yang relatif baik. Kemudian, dia juga menggambarkan ya, jalan dari Kampung Jihi ke Kampung Lampeong itu jauh lebih sulit, berlumpur dan ditumbuhi rumput liar, menunjukkan masih minimnya perawatan setelah kerja rodi yang dilakukan di tahun 1920 sampai 1922. Dia juga mendeskripsikan Ampah, keadaan Ampah di tahun 1928 ya. Jadi Ampah sebagai ibu kota Onder Distrik Dusun Timur menunjukkan perkembangan yang lebih maju. Rumah-rumah tertata rapi dan pasar mulai aktif, mencerminkan kehidupan sosial yang semakin teratur. Ampah mulai berkembang menjadi pusat aktivitas. Sebagai tambahan informasi, ternyata jalan dari Pamait menuju ke Bundaran Sanggup itu masih belum dilakukan penimbunan, masih menggunakan getek untuk bisa mencapai yang namanya Bundaran Sanggup. Nah, karena belum ada kesimpulan mengenai jalan dari Pamait menuju ke Sanggup, saya menginterview secara singkat ya dua orang yang menurut saya memiliki kapabilitas untuk memberikan keterangan mengenai kapan ditimbunnya jalan menuju Desa Sanggup, khususnya di Bundaran Sanggup itu ya. Nah, yang pertama adalah Ibu Amanda Kudik ya, kelahiran Desa Telang Andrau di tahun 1949. Kemudian Bapak Sabtono Ngana yang lahir di Ungkur Ulin. Dan setelah saya melakukan wawancara dengan ibu yang bernama Amanda Kudik, kelahiran Telang Andrau 1949, danau tersebut ditimbun di tahun 1970. Narsum saya
itu berumur sekitar 20 tahun atau 21 ketika penimbunan itu berlangsung. Kemudian narsum saya yang kedua yaitu Bapak Sabto Nangana, kelahiran Mumpur Ulin, yang saat penimbunan tersebut baru duduk di kelas 3 SD, mengatakan jika jalan tersebut ditimbun pada tahun 1970 dan 1971. Nah, jadi tidak serta-merta itu ditimbun langsung ya. Timbunan tersebut dilakukan secara bertahap oleh masyarakat yang ada di sekitar. Perihal jalan Pamait sampai ke Bundaran itu bisa kita lihat dari Google Earth ya. Jadi di tahun 1984 masih belum terlihat yang namanya jalan aspal di sepanjangan jalan Pamait ini menuju ke Sangguk, dan baru terlihat itu di tahun 90-an. Jadi seperti itu ya sejarah Jalan Buntok Banjarmasin. Sekalipun tidak mencakup sejarahnya secara keseluruhan, tetapi kita memiliki bayangan mengenai jalan yang kita biasa lewati untuk bepergian ke Banjarmasin. Jadi seperti itu video yang bisa saya sampaikan ya mengenai sejarah jalan lintas yang cukup panjang ini. Bagi kamu yang memiliki teori lain mengenai sejarah jalan ini, kiranya bisa mengirimkan komentar kamu di kolom komentar yang ada di bawah ya.